Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mitra sehat semuanya dan juga selamat siang kepada narasumber kita yang sudah hadir di siang hari ini. Tentunya terima kasih bagi mitra sehat yang sudah menunggu-nunggu nih talk show kita di siang hari ini dan juga ingin berpartisipasi dalam talk show Bunut Menyapa di hari Sabtu ini tentunya. Oke mitra sehat, sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan dan di-share juga di medsos kita bahwa hari ini kita akan membahas mengenai informasi yang sangat menarik juga nih mengenai kalau tema besarnya itu kita dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia yang sebetulnya sudah kita lewati nih peringatannya puncaknya di bulan Oktober kemarin. Tapi nggak ada salahnya nih untuk sebagai salah satu penyemangat kita dan juga pengingat tentunya untuk terus menjaga kesehatan, kita akan membahas juga tentang kesehatan jantung. Nah, tema di pagi hari ini, di siang hari ini adalah tentang jantung sehatku, investasi masa depanku. Tapi kita akan menyoroti lebih spesifik mengenai kematian mendadak pada usia muda. Oke mitra sehat semuanya, tentunya 1 jam ke depan Aira juga bersama dengan narasumber di siang hari ini akan menemani mitra sehat semuanya. Bagi mitra sehat yang ingin bergabung ataupun juga ingin bertanya konsultasi, silakan langsung ke 0855 2077 3771 ataupun juga bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar di live IG kita dan juga di live Facebook kita. Oke mitra sehat, kita sapa dulu nih narasumber kita yang sudah menyempatkan waktunya di talk show kita. Selamat siang dok. Halo, selamat siang. Oke dok, boleh kenalan dulu? Oke, baiklah. Nama saya Dena Karina Firmansyah. Saya bekerja sebagai spesialis jantung di Rumah Sakit Samsudin dan di Rumah Sakit Ashifa. Sekarang udah kurang lebih 3 tahun ya, mau tahun ketiga. Pagi ini alhamdulillah dapat kesempatan untuk sharing dengan pendengar semua tentang Mitra sehat kita manggilnya. mitra sehat ya, dengan mitra sehat tentang sedikit tentang penyakit jantung, terutama pada usia muda. Ya. Oke dok, tadi kan sesuai dengan informasi yang sudah dibagikan nih, hari ini kita akan membahas khususnya tentang kematian mendadak pada usia muda ya dok ya. Mungkin selama ini kita taunya kalau penyakit jantung itu biasanya pada usia yang sudah lewat dari 50 misalnya dok ya. Untuk usia yang lebih lanjut 50 udah dianggap tua ya? Oh iya salah ya. Oke. Jadi mungkin usia yang sudah ya gitu dewasa ya, sudah dewasa gitu ya. Jadi kadang kita berpikirnya usia-usia tersebut ada usia yang rentan untuk terkena misalnya penyakit mulai gitu ya dok, mulai muncul gejala penyakit jantung, ataupun juga mungkin sudah pernah terkena serangan jantung di usia-usia 60 mungkin gitu ya. Tapi ternyata dok sekarang banyak sekali info yang di-share gitu ya. Kadang kita juga melihat di medsos kan banyak banget ya dok, ternyata banyak yang setelah olahraga ya dok ya misalnya gitu ya, pernah ada cerita pas habis olahraga kok tiba-tiba gitu ya dok mendapatkan serangan jantung ataupun juga ternyata dilarikan ke rumah sakit dan ternyata hasilnya berkaitan dengan kesehatan jantung. Kok bisa seperti itu sih dok? Baiklah. Pertama, penyakit jantung itu bisa mengenai semua umur ya, dari mulai bayi baru lahir sampai yang sangat tua sekalipun. Nah, memang kalau secara tradisional kan kita tahunya sakit jantung itu sakitnya orang tua ya. Iya, Jadi betul. kalau menurut definisi WHO tuh kalau saya nggak salah yang disebut tua itu atau geriatri itu di atas umur 60 ya. Nah, cuman sekarang trennya malah usia yang kena jantung itu semakin muda. Ya, baik itu penyakit koroner ataupun yang bukan koroner. Yeah. Nah, itulah yang jadi concern kita sama-sama. Soalnya kan populasi muda itu kalau di Indonesia populasi yang banyak dibandingkan dengan populasi yang lebih tua. Karena itu kita menganggap kalau dari muda kita sudah bisa melakukan pencegahan, kita berinvestasi untuk masa depan ya. Betul. Karena penyakit jantung itu sendiri di seluruh dunia pun masih merupakan penyakit pembunuh nomor 1 di dunia. Di Indonesia juga begitu. Dan itu menghabiskan dana yang paling besar di BPJS. Jadi sampai bagian lain itu pada istilahnya pada sirik karena dianggapnya bagian jantung tuh kok ngabisin BPJS nih karena dana yang dikeluarkan besar sekali untuk segala macam tindakan dan pengobatan. Dan boleh dicek pasien kita juga di poliklinik itu yang paling rame. Banyak ya dok ya. Iya, jadi itu sekilas gambarannya ya. Kenapa penting kita harus melakukan screening dan pencegahan untuk pasien-pasien jantung ini. Nah, kenapa bisa
kita menderita penyakit jantung dari usia muda. Yang pertama kalau dia berkaitan dengan koroner yang pasti gaya hidup ya, karena gaya hidup ya pasti. Karena kalau zaman sekarang saya rasa sih kalau umur anak kadang-kadang anak SMP tuh udah mulai ngerokok ya. Betul. Terus udah mulai ada juga yang pakai obat-obatan ya kan. Terus belum lagi minum. Nah, itu kalau orang muda sih rata-rata faktor resikonya lebih ke situ. Jadi lebih ke perilaku, jadi lebih ke merokok, minum. Dan satu lagi riwayat memang family history atau riwayat keluarga biasanya. Ada yang salah satu anggota keluarganya. Ya, jadi maksudnya bukan kalau orang tuanya sakit jantung anaknya pasti sakit jantung, belum juga. Tentu ya dok. Iya, yang diturunin adalah faktor resikonya. Jadi bukan langsung penyakit jantungnya. Jadi misalnya kalau Teh Anggi nih, misalnya bapaknya pernah pasang stent atau pernah pasang ring. Nah, nanti Teh Anggi juga beresiko buat pasang ring ya enggak juga. Tergantung ya dok ya. Tergantung gimana Teh Anggi bisa menjaga gaya hidupnya. Iya. Itu kalau dari segi penyakit jantung koroner. Penyakit jantung kan banyak banget ya, bukan cuma jenisnya. koroner doang. Iya, bukan cuma koroner doang. Nah itu, terus yang lain sekarang ada trennya penyakit diabetes yang early onset. Jadi masih muda justru udah kena diabetes gitu. Dan itu kalau dulu kan kita taunya kalau anak yang masih muda tuh diabetes tipe 1 ya kan. Betul, nah kalau sekarang diabetes tipe 2 pun bisa usia terjadi pada muda, usia muda ya. Ada yang 30 tahun kadang-kadang sudah diabetes gitu ya. Nah itu kadang berhubungan dengan konsumsi obat-obatan. Nah itu mungkin Teteh pernah dengar ya, ada yang suka mengkonsumsi pil setelan tuh yang buat nyeri-nyeri badan. Betul. Itu bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya diabetes. Memang itu enak banget ya, namanya juga disebut obat dewa. Jadi emang enak kalau pakai obat itu segala keluhan tuh hilang, segala sakit hilang. Tapi ingat itu obat seperti narkoba. Jadi semakin lama kita pakai, kita akan sulit buat lepas. Dan lepasnya nggak bisa langsung stop begitu aja. Karena begitu kita stop, langsung tuh perubahan terjadi di badan kita, mulai dari gula naik, tekanan darah, ginjal, liver, segala macam kena. Jadi penting banget, nggak boleh beli obat sembarangan tanpa berkonsultasi dulu dengan praktisi kesehatan, terutama dengan dokter. Ya. Nah terus apalagi kalau koroner, terus aktivitas juga dan gaya hidup ya. Jadi kalau zaman sekarang itu saya rasa orang mudanya pada aktif ya. Pekerjaannya pada berat-berat dan stresnya tinggi. Nah itu juga bisa menjadi salah satu faktor resiko kenapa orang muda bisa kena penyakit jantung koroner ini ya. Nah saya pernah punya pasien tuh umur 27 tahun kena serangan jantung. Dan biasanya kalau masih muda itu lebih berat biasanya dibandingkan dengan orang tua. Biasanya seperti itu. Kenapa bisa kayak gitu dok? Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa ya? Karena biasanya kalau orang masih muda itu dia belum, jadi ada namanya kolateral. Jadi biasanya pembuluh darahnya itu belum banyak kolateral atau jalan-jalan pintas, jalan tikus gitu ya. Jadi sekalinya dia kena, biasanya langsung parah. Biasanya gitu ya. Tapi jangan takut dulu ya. Karena tetap jadi pada serem ya. Karena tetap insiden penyakit jantung koroner yang lebih banyak di orang tua, tetap kebanyakan di orang tua. Cuman sebagai gambaran, jadi orang muda jangan disepelein. Betul. Jadi kalau udah mulai ada keluhan-keluhan, apalagi kalau beresiko tinggi, sebaiknya segera memeriksakan diri. Itu dia sih sebetulnya bukan bermaksud untuk jadi serem gitu, enggak, tapi justru untuk kita nih yang lagi usia-usianya masih muda ya gitu ya, untuk lebih menjaga kesehatan kita melalui tentunya mengendalikan gaya hidup kita nih. Jadi jangan sampai mumpung masih muda lah, masih jauh gitu ya. Nggak ada yang tahu ya sekarang ternyata barusan juga infonya ternyata sekarang malah bergeser nih trennya ke usia yang lebih muda. Kalau saya dulu nantilah nunggu jadi kakek-kakek dulu gitu ya. Kalau dulu at least 40 tahun kita baru screening kan, biasanya ada EKG atau treatment. Sekarang trennya malah lebih muda. Nah itu dia. Mungkin zaman dulu dok, ketika misalnya penyakit jantung tanda kutipnya untuk usia yang tua gitu kan, belum musim tuh kayak makanan-makanan yang viral-viral sekarang betul kan dok. Sekarang tuh kan banyak banget makanan yang manis gitu ya. Terus atau apapun pasti pakai topping gitu. Jadi udah kehilangan tuh cita rasa makanan yang aslinya. Kadang kita rasanya apa sih gitu. Taunya pasti kalau nggak manis keju asin gitu ya, pasti kayak gitu. Jadi itu sih mungkin yang lebih harus dimodifikasi nih bagi mitra sehat semuanya. Jadi jangan takut nih gitu, tapi justru harus jadi semangat biar merubah gaya hidup. Oke dok, nah kita bahas lagi nih. Biasanya dok, tadi kan sudah dikasih tahu nih ternyata bergeser ke usia yang muda. Gejalanya apa sih dok kalau misalnya pada usia muda gitu yang perlu diwaspadai gitu? Apakah sama seperti pada usia yang sudah tua gitu untuk gejala penyakit jantung sendiri?
Nah tadi kita balik lagi ya, penyakit jantung itu banyak jenisnya ya. Tadi kita baru cerita tentang penyakit jantung koroner. Yang lainnya masih ada juga gangguan irama jantung, kemudian gangguan di otot jantungnya sendiri ya, dan gangguan-gangguan lain tentunya ya. Nah cuman kalau dari segi keluhan itu biasanya nggak jauh-jauh dari satu ada nyeri dada ya. Nah nyeri dada yang patut diwaspadai yang kayak gimana sih? Nggak semua nyeri dada itu harus diwaspadai, maksudnya harus dianggap serius gitu ya. Nyeri dadanya kayak gimana? Nah nyeri dada yang wajib diwaspadai itu satu, nyeri dada yang tertimbul pada saat aktivitas atau bertambah berat pada saat aktivitas. Jadi misalnya nih kayak Anggi, biasanya kalau misalnya jalan 200 meter masih bisa-bisa aja gitu ya, nggak ada keluhan apa-apa. Nah tiba-tiba kayak Anggi kok jalan 200 meter dadanya kayak kerasa berat, kayak ketekan gitu ya, terus ada rasa kayak ngap gitu napasnya ya. Nah itu harus waspada, jangan-jangan ada hubungannya dengan penyakit jantung ya. Nah terutama kalau tadi disebutin ada faktor resiko dan segalanya, nah itu sebaiknya memeriksakan diri. Kemudian yang kedua, keluhannya bisa cepet capek. Cepet capek memang banyak sih ini apa penyebabnya ya. Nah tapi kalau dari jantung itu balik lagi, yang tadinya bisa melakukan aktivitas normal, jadi sekarang kalau lakukan aktivitas ringan pun jadi cepet capek, jadi sesek. Nah itu salah satu bisa jadi gejalanya. Yang kedua bisa jadi ada bengkak-bengkak. Nah kalau dulu saya diajarin waktu di sekolah kedokteran tuh, kalau bengkaknya dari jantung biasanya mulainya dari kaki dulu. Nah kalau bengkaknya dari mata biasanya tuh arahnya ke ginjal. Kalau bengkaknya dari perut dulu biasanya ke liver ya. Tapi kalau sekarang itu nggak jadi patokan lagi ya. Karena terutama kalau pada usia lebih muda itu misalnya pada anak-anak ya, kan penyakit jantung juga bisa kena pada anak-anak. Nah itu malah biasanya bengkaknya lebih duluan di mata. Kalau pada anak biasanya kaki malah nggak kelihatan bengkaknya. Jadi hati-hati kalau misalnya ada bengkak-bengkak, periksa deh gitu ya, takutnya ada suatu kelainan. Terus ada berdebar-debar biasanya. Debarnya bisa kenceng bisa lambat. Jadi rasa tidak nyaman di dada, kayak ada orang sini bilangnya lelenyapan. Nah lelenyapan misalnya ya. Nah itu jangan-jangan nih ada irama jantung yang tidak normal gitu ya. Terus kadang-kadang ada yang bilang juga kalau bahasa orang sini ratup. Ratup gitu ya. Ratup tuh deg-degan gitu ya. Nah itu juga jangan-jangan ada gangguan irama jantung juga bisa. Apalagi kalau ada irama rasa tidak nyaman tadi berdebar tadi disertai dengan keluhan lain, misalnya pernah ada yang pingsan. Nah itu harus hati-hati. Jangan-jangan itu juga ada hubungan dengan jantung. Atau punya riwayat keluarga yang meninggal di bawah 40 tahun. Jadi bisa suka berdebar tapi ada riwayat keluarga dia meninggal mendadak nggak ketahuan, misalnya lagi tidur nih kayak Ashraf Sinclair lagi tidur meninggal udah ketahuan. Nah itu harus curiga nih, jangan-jangan ini punya kelainan di irama jantung. Karena seringkali kelainan irama jantung ini memang tidak terdeteksi. Jadi biasanya dia normal, tidak pernah ada keluhan, tidak pernah ada berdebar atau gejala apapun, tiba-tiba dibawa ke rumah sakit dalam keadaan pingsan. Dan begitu diperiksa, irama jantungnya ternyata bermasalah. Nah, untung yang sempat dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau kejadiannya kayak Ashraf lagi tidur, nggak ketahuan tiba-tiba udah biru, udah kaku, ya kan? Nah, kadang-kadang memang gejala pertama yang muncul presentasinya adalah meninggal mendadak. Nah, itu yang harus diwaspadai. Itu yang makanya sekarang kan sering tuh di media sosial, wah artis ini meninggal. Kemarin yang waktu Euro 2020 ada pemain bola yang meninggal juga. Enggak, untungnya. Oh iya enggak ya? Jadi. Tapi serangan ya dok ya? Dia lagi main bola, lagi mau ngoper, saya bola nonton, saya cari-cari juga di YouTube apa sini. Soalnya saya penasaran. Jadi ternyata dia lagi mau ngoper bola, terus tiba-tiba dia sedikit kejang, lalu dia langsung pingsan. Nah, untungnya kalau di sana tuh semua orang awam pun bisa melakukan pertolongan CPR. Nah, jadi tuh cepat melakukan CPR, langsung ada tim medisnya dan langsung ditolong. Jadi akhirnya dia selamat. Nah, ternyata sudah seninya tuh diketahui kalau nih orang ternyata punya gangguan di irama jantung. Nah, jadi dia harus dipasang alat ya, nantinya, sehingga dia bisa berfungsi lagi seperti normal. Jadi harus hati-hati. Betul, itu dia di Mitra Sehat. Jadi gejalanya memang kalau dari sakit jantung tadi disebutkan nih bagi Mitra Sehat yang merasa gitu ya dok ya, ada keluhan misalnya berdebar-debar gitu ya, ratup gitu ya kalau Sunda bilangnya lelenyapan, terus ada sakit dada juga ya dok ya, terus misalnya yang tadinya aktivitas bisa dilakukan secara normal itu baik-baik aja gitu ya, tiba-tiba sekarang kok jadi merasa ada yang beda ya dok ya di daerah jantung, saya daerah dada gitu ya, rasanya ada yang berbeda lah, nggak seperti biasanya. Nah
ataupun juga ada bengkak-bengkak ya dok ya. Nah tadi terlepas nih bengkaknya mau di mata, mau di kaki, itu sekarang udah bukan jadi patokan ya dok ya. Yang penting kalau misalnya ada seperti itu cepet deh datang dulu konsultasi ya dok ya, supaya bisa diketahui sebenarnya penyebabnya apa gitu ya. Jadi mungkin aja bukan dari jantung gitu, tapi dari hal yang lain juga, tapi sebaiknya memang diperiksakan. Oke dok, tadi kan kita udah bahas tentang gejala gitu. Nah tentang ininya dok, tadi kan kita bahas tentang kematian mendadak di usia muda gitu dok. Itu sebenarnya presentasinya tinggi nggak sih dok seperti itu? Kalau dibilang tinggi atau enggak, kalau sekarang sih nggak terlalu tinggi. Tapi jangan senang dulu, nggak terlalu tinggi itu karena tidak terdiagnosis biasanya, jadi nggak ketahuan. Jadi seperti fenomena gunung es. Jadi yang ketahuan cuman puncaknya doang. Sebenarnya di bawahnya tuh banyak. Jadi banyak yang nggak terdiagnosis. Apalagi kalau di daerah-daerah yang terpencil, terus masyarakatnya kurang teredukasi gitu ya. Jadi kalau misalnya meninggal ya udahlah gitu kan, emang udah ajal, emang udah takdir gitu kan ya. Jadi nggak pernah diperiksain. Nah, padahal bisa jadi ternyata yang meninggal musim muda itu misalnya di bawah 40 itu adalah karena penyakit jantung. Itu tuh, jadi mitra sehat sebetulnya harus lebih waspada sih sebetulnya dengan fenomena ini gitu ya. Jadi kadang ya mungkin sama seperti penyakit yang lain ya dok ya, kadang yang dilaporkan kan nggak sesuai dengan kondisi yang aslinya gitu, kadang yang faktanya tuh lebih banyak gitu. Jadi lebih baik sih untuk kita kalau misalnya ada keluhan yang tadi itu lebih bagusnya untuk langsung memeriksakan aja. Oke dok, nih sekarang kita ada pertanyaan yang sudah masuk. Oke, Cena. Selamat pagi, Dok. Assalamualaikum. Saya Lia di Subang Jaya. Mau tanya, kalau orang yang meninggal kena angin duduk itu istilahnya angin duduk itu sama dengan serangan jantung nggak sih, Dok? Nuhun katanya. Kita bahas satu-satu aja dulu, ini pertanyaan udah banyak yang masuk. Satu dulu ya? Yang ini dulu. Dari Lia Subang Jaya. Pertanyaannya, Lia, jadi angin duduk, nah itu bahasa awam ya. Angin duduk itu kita sebetulnya harus investigasi dulu, angin duduk nih maksudnya apa? Karena kadang-kadang apa yang dimaksud pasien belum tentu sama dengan apa yang dimaksud dokter ya. Tapi secara umum kadang angin duduk itu keluhannya biasanya ada rasa tidak nyaman di dada, tidak nyaman di dada, rasanya ada sedikit sesek, ada capek gitu ya. Bisa, jadi mungkin ya, jadi belum pasti, jadi mungkin ada hubungannya dengan penyakit jantung. Serangan jantung atau enggak, nah itu saya nggak bisa bilang karena ibaratnya itu masih buta banget ya, jadi harus ada data-data penunjang gitu ya. Jadi memang penyakit jantung ini fatal, artinya kalau misalnya dia ada kejadian dia bisa menyebabkan kematian, tapi jangan juga semuanya disalahin karena jantung. Iya betul. Belum tentu semuanya meninggal karena jantung. Jadi kalau memang ada keluhan, saran saya lebih baik cepet-cepetnya dibawa ke UGD, jangan dibiarin di rumah. Jadi penyebabnya bisa jelas, terus ditanganin juga bisa lebih cepat dan lebih baik. Gitu. Oke, itu dia Teh Lia di Subang Jaya. Mudah-mudahan penjelasannya bisa memuaskan. Jadi intinya sih angin duduk itu belum tentu ya dok ya, belum bisa tentu juga. Tapi belum tentu. Iya, jadi lebih baik diperiksain aja. Kita Teh Lia datang aja nih ke Rumah Sakit Samsudin ya. Oke, selanjutnya terdekat lah. Iya, boleh. Kalau di Subang Jaya berarti deketnya mana? Hermina lebih dekat kali. Hermina dekat, ke Samsudin juga dekat. Oke, selanjutnya dari Teh Siti di Ciaul. Dok, mau tanya, gejala sakit jantung apa mirip dengan gejala sakit lambung? Karena ayah saya keluhannya nyeri di ulu hati. Di ulu hati saja, tetapi kok dibilangnya sakit jantung, nuhun dok, katanya gitu. Ya, makasih Ibu. Ya. Jadi memang ada yang nah kalau secara umum nyeri dada itu kita bilangnya bahasa kedokternya angina ya. Nah angina yang tipikal atau angina yang khas dari jantung itu tadi yang saya sebutin, jadi terasanya seperti berat, seperti tertindih, berat dengan aktivitas. Nah gimana dengan nyeri ulu hati? Kok bisa sih nyeri ulu hati dibilang sakit jantung? Padahal kan ulu hati biasanya lambung dong gitu ya, mah ya. Nah jadi kita harus hati-hati kalau pasien mengeluh nyeri di ulu hati, itu bisa menjadi salah satu pertanda juga angina, tapi namanya angina ekuivalen. Yang namanya ekuivalen artinya gejalanya mirip dan bisa disamakan dengan angina yang tipikal gitu ya. Kenapa bisa terjadi nyeri ulu hati jadi sakit jantung gitu ya? Nah karena satu, terutama kalau pasiennya sudah tua. Pasien sudah tua itu biasanya ada gangguan di saraf-saraf. Jadi saraf-sarafnya kurang bisa, ya istilahnya kurang bisa merespon dengan baik seperti orang muda ya. Jadi mungkin yang rasanya ya lebih ke nyeri di ulu hati. Yang kedua pada orang diabetes. Pada orang diabetes harus hati-hati. Nyeri yang tidak khas pun misalnya nyeri ulu hati, nyeri seperti dicubit-cubit atau nyeri seperti
perih atau nyeri di punggung, rasa tercekik di leher, nah itu pun bisa jadi salah satu gejala angina juga. Ya karena apa? Karena balik lagi tadi ke saraf. Jadi kalau pada diabetes yang sudah lama biasanya sudah ada gangguan di saraf-sarafnya. Jadi rasanya mungkin tidak seperti orang normal. Gitu. Nah yang ketiga, kenapa bisa diulu hati? Karena jantung itu koroner ada dua pembuluh utama. Pembuluh yang kiri dan yang kanan. Nah, yang kanan dan kiri belakang itu memang punya percabangan ke daerah bawah. Jadi ke daerah bawah ke dekat ulu hati ya, memang ke daerah situ. Jadi mungkin kalau yang tersumbatnya di bagian situ, rasanya lebih ke nyeri ulu hati dan nyeri di punggung. Tuh, jadi bisa. Tidak menutup kemungkinan. Iya. Ya? Itu dia nih dari Teh Siti ya. Teh Siti jadi memang kalau keluhannya balik lagi ayah berarti usianya udah tua ya dok ya. Tadi keluhannya nyeri ulu hati saja. Tadi kan biasanya karena usia sudah tua jadi saraf-sarafnya dok ya. Yang tadi penjelasan dari dokter Dena. Iya itu dia. Jadi memang mungkin ini ayahnya sudah diperiksa ke dokter dan kemudian didiagnosa sakit jantung, tapi keluhannya kok hanya nyeri ulu hati saja gitu ya. Tapi pasti ada penunjangnya dong. Nggak mungkin dokternya bilang ini jantung tanpa bersama. Iya ini kayaknya sudah periksa dulu gitu ya. Biasanya sih sudah ada rekam jantung atau EKG-nya biasanya. Oke, selanjutnya dari 08564374 sekian. Dok, saya mau tanya, kalau usia 38 tahun apa bisa kena sakit jantung? Dan kalau sudah kena apakah harus minum obat seumur hidup katanya, Dok? Baiklah. Ya, kayaknya gini, Dok, saya juga mungkin ya, dan mungkin Kang Diki juga. Kang Diki pernah nggak sih lihat sinetron gitu ya? Terus tiba-tiba adegannya tuh mendengar kabar buruk gitu, Dok ya. Terus langsung ambilkan obat gitu kan. Biasanya ambilkan obat, makan obat langsung gitu ya. Kayak ada di film Korea ya, dia sampai didorong gitu ya. Itu kadang kan mungkin karena tontonan ya dok ya, jadi kadang kita teredukasinya apakah juga seperti itu? Iya, apakah seperti itu gitu dok. Umur 38 bisa sakit jantung apa enggak? Jawabannya bisa banget. Bisa banget nih. Tadi saya bilang sakit jantung itu bisa dari bayi sampai orang tua ya. Kalau 38 ya bisa ya. Saya cerita tadi saya punya pasien umur 27 kena serangan jantung. Jadi ya memungkinkan saja, apalagi kalau gaya hidupnya agak-agak jorok lah istilahnya. Kurang sehat gitu dok ya. Rokok, jalan olahraga, stresnya tinggi. Terus misalnya punya riwayat keluarga ya itu mungkin bisa jadi ada sakit jantung. Dan apakah harus minum obat seumur hidup? Sayangnya sih iya. Saya sih pengennya bilangnya enggak. Tapi sayangnya iya, kalau memang sudah terdiagnosis confirm penyakit jantung, sayangnya memang harus minum obat seumur hidup. Nah, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu ya, di mana penyakit jantung itu sudah bisa dikoreksi. Misalnya gini, misalnya punya gangguan irama jantung nih, terus gangguan irama jantungnya sudah dilakukan tindakan, namanya tindakan ablasi misalnya ya. Jadi suka debar-debar, kenceng gitu ya. Nah, terus diperiksa, ternyata memang betul, lalu dilakukan tindakan ablasi, jadi irama jantung itu sudah diperbaiki, sudah dihilangin tuh yang abnormalnya, lalu itu bisa stop minum obat. Nah, jadi itu bisa sembuh secara sempurna, jadi nggak perlu minum obat. Nah, jadi harus minum obat atau enggak, kemungkinan besar iya, tergantung penyakit jantungnya. Itu dia nih. Jadi tergantung lagi tadi harus tahu dulu ya dok ya jenis penyakit jantungnya yang mana, dan kalau misalnya pun harus minum obat seumur hidup nggak apa-apa sih, yang penting kan sehat ya gitu. Jadi jangan keburu takut ya dok ya dengan minum obat seumur hidup. Anggap aja kayak makan ya. Iya, makan kan juga harus seumur hidup. Iya itu dia. Disantaikan saja dulu lah, nggak usah lu ditakut ya. Selanjutnya dari Budi di Cikole, dok. Kalau sakit jantung dan rutin berobat, apakah boleh divaksin COVID-19 nih? Dan iya betul, saya lagi hot-hotnya banget nih dok. Dan apakah ada efek sampingnya nggak dok kalau habis divaksin? Soalnya saya takut katanya gitu dok. Jadi kalau punya sakit jantung boleh divaksin apa enggak? Jawabannya boleh dan harus. Boleh dan harus nih, Kang Budi ini di Cikole ini. Tapi kapan sih yang boleh itu? Nah itu yang jadi pertanyaannya. Jadi pasien jantung itu boleh untuk divaksin COVID kalau dia sudah stabil. Artinya satu, dia tidak habis dirawat minimal 2 minggu. Terus dia tidak ada gejala-gejala yang berat, misalnya tidak ada nyeri dada pada saat aktivitas ringan. Kalau misalnya dia nyeri dada, tapi nyeri dadanya pas lagi naik tangga atau lagi lari, ya itu mah nggak apa-apa. Karena kan orang nggak naik tangga dan lari tiap hari kan. Tapi kalau aktivitas ringan dia masih stabil, jadi masih boleh. Terus dia tidak ada bengkak di kakinya. Nah, dia tidak ngap-ngap, sesek-sesek. Kalau misalnya sholat aja sesek, mandi aja sesek, makan aja sesek, ya itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya dia merasa agak capek, kalau aktivitas berat itu masih oke, masih nggak apa-apa. Ya, terus tadi apa sih tanyanya? Efek samping. Efek sampingnya. Efek samping vaksin COVID
yang sudah dilaporkan memang ada, ini saya nggak nakut-nakutin ya, ada beberapa vaksin tertentu, terutama vaksin yang jenis mRNA. Jadi kan vaksin itu ada banyak jenisnya, ada yang kayak Sinovac itu dari vaksin dari kuman yang dimatiin, ada vaksin mRNA seperti Moderna, Pfizer, Astra. Nah itu ada yang melaporkan kasus miokarditis. Nah miokarditis itu apa sih? Miokarditis itu adalah peradangan pada otot jantung. Nah itu peradangan pada otot jantung bisa terjadi tidak bisa diprediksi, artinya tidak ada karakteristik pasien tertentu yang pasti akan kena miokarditis. Jadi nggak bisa diprediksi. Jadi ya memang istilahnya nasib-nasiban juga sih ya. Jadi ya saya nggak bisa bilang pasien pasti kena juga. Yang penting kalau sudah divaksin jangan dulu beraktivitas berat. Nah itu. Nah, jadi kalau sudah divaksin istirahatlah atau aktivitasnya ringan-ringan aja, aktivitas sehari-hari nggak apa-apa. Kayak naik motor, nyetir, naik mobil nggak apa-apa. Cuman jangan lakukan olahraga yang berat, misalnya seperti treadmill, kemudian apa dia? Angkat besi, Iya. Ya, goes yang jauh gitu ya. Karena yang dilaporkan miokarditis itu terjadinya karena dia setelah beraktivitas berat. Nah dan dia jadi begitu divaksin langsung berolahraga, kalau nggak salah saya treadmill. Jadi dia langsung meninggal mendadak ya. Tapi balik lagi, insiden yang kena efek samping itu sangat jarang. Jadi itu hanya 1 dari 2,6 juta. Bayangin. Kecil banget dok. Jadi jangan nanti terutama rekan-rekan mitra sehat, jangan nanti kalau misalnya ada isu ini anak ini nih gara-gara vaksin jadi meninggal atau gara-gara vaksin jadi sakit ini sakit itu jangan buru-buru di blow up ke sosial media, karena kita harus hati-hati. Kalau kita mau bilang itu efek samping dari vaksin, itu harus diperiksa dulu lebih lanjut, harus investigasinya harus dalam. Jadi nggak bisa kita nyalain vaksin dengan asumsi kita sendiri, karena itu efeknya itu sangat akan berbahaya. Itu akan bikin masyarakat awam jadi takut divaksin. Ya. Dan kita lihat sekarang, alhamdulillah ya dengan adanya program vaksinasi, kunjungan pasien COVID kita udah jauh banget berkurang. Iya, yang kemarin outbreak banyak banget ya, sampai ke Selasar itu penuh pasien. Sekarang saya rasa udah jauh banget berkurang sangat divaksin ya. Jadi jangan takut buat divaksin ya, karena memang tidak ada yang bisa memprediksi secara tepat ini akan kena efek samping, ini enggak. Ya jangankan divaksin deh, orang jalan aja, jalan aja bisa kenapa-napa ya kan, lagi makan aja kesedek bakso bisa meninggal. Ya, nggak harus harus gara-gara itu ya dok. Pesan saya kalau sekarang kan kita trennya ada apa-apa posting, Iya betul, share ya, belum tentu benar juga. Jadi jangan buru-buru cepat-cepat share-share yang macam-macam sementara kita belum cek kebenarannya. Jadi sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan yang ahlinya, jangan dikonsultasiin nanti dapat WA blast misalnya. Ini bapak ini katanya gitu. Katanya kata siapa nggak jelas ya kan. Malah sampai ada iklannya kan. Klik di pedulilindungi.co.id. Iya, jadi selalu konsultasikan dulu kepada ahlinya. Jangan percaya berita-berita yang menyebar di media sosial. Apalagi yang nggak jelas beritanya dari mana. Ya. Karena itu akan berbahaya sekali. Ya bisa kena undang-undang ITE loh. Iya betul. Itu dia nih Kang Budi di Cikole. Jadi tadi kesimpulannya kalau sakit jantung boleh divaksin, boleh dan harus tadi kata dokter Rena. Jadi yang paling penting. Kenapa harus? Kenapa harus dok? Kenapa harus ya? Nah, kenapa harus? Ya itu karena kalau makin banyak komorbidnya, apalagi komorbid jantung atau penyakit penyerta jantung, sekalinya kena itu bisa parah. Bisa parah banget. Jadi boleh dan harus ya. Jadi Kang Budi kalau misalnya belum divaksin, ayo vaksin ya gitu. Katanya kan ini screening dulu ya. Ini kan katanya rutin berobat nih Kang Budi. Jadi biasanya konsultasi dulu. Iya, konsultasi bukan dulu. Nggak boleh konsultasi dulu. Iya. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Instagram. Oke, silakan. Dari DS Iris nih, dok tanya kardiomegali tanpa bendungan. Kardiomegali tanpa bendungan. Ronsen itu biasanya. Kardiomegali tanpa bendungan, pneumonia kiri itu diagnosa oleh dokter. Tapi kenapa terjadi pendarahan hebat selama 1 bulan? Apa karena KB rendah? Saya rasa nggak ada hubungannya ya antara kardiomegali, pneumonia kiri dan perdarahan. Itu hal yang berbeda. Jadi hal yang berbeda. Kecuali kalau ada riwayat minum pengencer darah.
Nah, coba dicek dulu obat-obatannya ada pengecet darah apa enggak, dan cek kekentalan darahnya terlalu kental, terlalu encer atau enggak, dan HB-nya tadi satu lagi ya. Nah, biasanya HB yang rendah itu bukan penyebab perdarahan, justru dia akibat dari perdarahan. Karena perdarahan HB-nya jadi habis, HB-nya jadi turun. Nah, itu jadi akibat, bukan penyebab. Ya, kardiomegali itu artinya ada pembengkakan jantung tanpa bendungan paru, itu artinya tidak sedang dalam keadaan akut. Jadi dia jantungnya membengkak tapi stabil-stabil aja nih pasiennya, nggak perlu dirawat gitu. Ya. Kalau pneumonia berarti ada infeksi atau radang paru ya. Jadi saya rasa kalau penyakitnya langsung nggak berhubungan dengan perdarahannya, tapi kondisi lainnya, misalnya dia punya gangguan pengumuman pembekuan, dia minum obat-obatan pengencer darah yang mungkin dosisnya terlalu tinggi, bisa jadi perdarahan. Dan HB itu adalah akibatnya, jadi bukan penyebab dari perdarahan. Oke. Teh Desri ya namanya ya? Apa? Enggak, AA atau Teteh? Oke, mungkin AA atau Teteh juga mungkin lebih baik sih, lebih baik langsung datang aja dok ya untuk mengkonsultasikan. Jangan berasumsi sendiri ya. Betul. Karena itu akan berbahaya. Jadi segera konsultasikan. Oke, ada pertanyaan lain kan Diki? Itu aja. Oke, lanjut, ini masih ada pertanyaan yang masuk ke WA dok. Ini dari Tanto di Karamat katanya. Dok, ayah saya penderita sakit jantung, apakah bisa menurun ke saya sakitnya? Tadi udah dibahas dikit ya dok ya tentang itu. Dan saya suka main futsal, jadi saya takut karena artis meninggal gara-gara main futsal, katanya terus meninggal, dan katanya itu gara-gara serangan jantung. Itu gimana ya dok? Katanya gitu. Jadi tadi ayah saya punya sakit jantung, saya juga bakal keturunan sakit jantung atau enggak? Jawabannya belum tentu ya. Tadi yang diturunkan bukan langsung penyakitnya, tapi faktor resikonya. Jadi misalnya ayahnya Pak Tanto punya darah tinggi, ayahnya Pak Tanto punya diabetes, ayahnya Pak Tanto punya hiperkolesterol, itu yang diturunin. Nah, itu semua faktor resiko juga untuk terjadinya penyakit jantung ya. Sedangkan PJK-nya sendiri ya enggak. Jadi artinya kalau Pak Tanto masih bisa jaga makan, jaga nggak ngerokok ya, insya Allah nggak bakal kena tuh yang itu. Ya, terus yang kedua tadi kalau futsal dong, jadi takut. Umurnya berapa? Gak bilang sih. Jadi gini. Futsal itu bagus olahraganya. Nah, jadi takut meninggal mendadak. Kalau resiko sih tetap ada ya, saya rasa ya. Tapi kan orang nggak ujuk-ujuk lah. Pasti sebelumnya ada gejala biasanya ya. Kalau misalnya Pak Tanto main futsal cepet capek, biasanya nggak capek tapi jadi cepet capek, terus jadi ada kadang-kadang nyeri dada atau berdebar, periksain deh, jangan-jangan ada risiko. Nah, kapan? Jadi prinsipnya kalau olahraga itu kita nggak boleh overtraining dan terlalu cepat. Jadi misalnya kayak atlet tadi ya, atlet itu kan atlet sepak bola, atlet futsal, itu mereka olahraga dan mereka nggak apa-apa, mereka nggak meninggal kan gitu. Betul. Nah, itu karena mereka melakukan latihannya terkontrol dan itu latihannya itu bertahap. Nah, jadi nggak boleh nih kita misalnya baru pemula nih ya, baru pemula tapi pengen ambisi kayak Cristiano Ronaldo aktivitasnya nggak bisa ya, karena badan kita punya keterbatasan. Jadi harus bertahap dan ada porsi latihannya. Jadi nanti harus konsultasi biar lebih aman buat latihan ya. Jadi nggak bisa. Kalau main futsal, saya rasa sih kalau main futsal yang biasa-biasa aja, bukan pertandingan seperti atlet, saya rasa sih aman-aman aja. Ya. Nah, kecuali kalau mulai ada keluhan ya periksain deh. Gitu. Jangan sampai telat gitu. Dan jangan, satu lagi tadi, jangan berambisi terlalu tinggi ya. Jadi kalau sesuai kemampuan kita. Kalau kita udah merasa kita nggak mampu ya udah. Iya, balik lagi nih Kang Tanto di Karamat, kayaknya harus mengenali dulu ya dok ya. Mungkin tadi kan ayahnya ada riwayat sakit jantung gitu ya. Lebih baik mengenali dulu diri sendiri, apakah faktor resikonya juga ada di dirinya Pak Tanto gitu ya. Apakah tadi misalnya ada kemungkinan darah tinggi atau dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya memang tidak ada, kemudian pola hidupnya juga bagus ya dok, baik-baik aja sih, futsal nggak apa-apa gitu ya. Jadi jangan karena gara-gara nyalahin futsal. Iya. Itu namanya overtraining. Ashraf Sinclair itu kan waktu meninggal katanya habis fitness atau habis olahraga. Yang berat. Habis olahraga apa namanya tuh? Iya, yang berat banget lah gitu, pokoknya ya. Nah, terus sempat dihubung-hubungin dengan overtraining gitu kan. Sebenarnya nggak ada sih istilah overtraining sebenarnya ya. Kenapa kalau olahraga terlalu berat itu tidak disarankan? Karena olahraga terlalu berat itu bisa bikin namanya radikal bebas. Radikal bebas itu berbahaya, salah satunya buat jantung. Oh iya. Ya, karena bisa bikin kematian jantung mendadak. Jadi makanya tidak disarankan untuk olahraga berat yang langsung porsinya langsung
langsung gede gitu, nggak bisa, jangan ya. Dia harus bertahan. Oke, ya balik lagi ya, dalam hidup mah yang berlebihan tuh nggak baik. Iya, yang sesuatu yang berlebihan nggak baik, jadi ya secukupnya aja gitu ya. Oke, selanjutnya Dok dari Wati di Bayangkara. Nah, balik lagi nih karena tadi udah bahas olahraga di pertanyaannya. Olahraga apa sih Dok yang baik untuk penderita sakit jantung katanya Dok? Oke, olahraga untuk penderita sakit jantung. Berarti ini sudah terdiagnosis dan sudah rutin ya. Nah, olahraga disarankan adalah olahraga yang intensitasnya sedang ringan sedang. Misalnya apa Dok? Misalnya yang disarankan adalah olahraga aerobik. Jadi olahraganya yang bukan yang angkat-angkat berat-berat, bukan yang kayak angkat barbel atau dorong-dorong ya. Kan ada tuh di gym ya suka bodybuilder gitu, nggak usah, nggak disaranin. Itu olahraganya seperti jogging. lari kecil, jalan santai itu masih boleh. Terus renang boleh, sepedaan boleh. Sekarang kan sepedaan lagi ini ya, lagi hits soalnya ya gara-gara Covid. Boleh sepedaan, tapi hati-hati kalau misalnya punya sakit jantung, itu sebaiknya mengukur detak jantung dulu sebelum melakukan olahraga. Nah, jadi nanti harus diajarin ya gimana caranya. Caranya kita raba yang denyut-denyut tuh, denyut jantung kita di tangan kita bisa kita raba. Nah, itu kita raba selama 1 menit. Nah, itu adalah detak jantung saat kita istirahat. Nah, kalau pada pasien jantung pada saat olahraga itu tidak boleh kenaikannya lebih dari 20. Jadi misalnya Teh Anggi detak jantung normalnya adalah 80. Nah, jadi pada saat olahraga itu kenaikannya tidak boleh lebih dari 100. Jadi kalau sudah sampai 100 istirahat dulu. Ya, itu satu. Yang kedua, durasinya nggak boleh lama-lama. Jadi yang disaranin itu 30 sampai 45 menit udah cukup. Jadi nggak perlu sampai berjam-jam gitu, nggak usah. Kecuali kalau melakukan HIIT ya, high intensity interval training, itu ya intervalnya lebih pendek, jadi bisa 15 menit, tapi intensitasnya bisa sedang berat. Nah, itu kalau misalnya untuk latihan kardio itu bagus. Tapi kalau yang sudah sakit jantung sebaiknya tidak melakukan HIIT, jadi hanya melakukan olahraga biasa yang ringan-ringan aja. Itu dia nih mitra sehat, jadi dipilih-pilih olahraganya yang tentunya aman dan juga tidak terlalu membebani kerja jantung gitu ya. Jadi bagusnya sih yang tadi yang aerobik ya Dok. Jadi misalnya kayak tadi senam boleh, jogging boleh, jalan santai boleh ya Dok, goes juga boleh, tapi balik lagi goesnya juga jangan yang terlalu jangan banyak nanjak ya. Banyak nanjak, carilah jalan yang rata. Goesnya menurun boleh. Ada pernah saya dengar dari kawan saya menderita penyakit jantung gitu kan. Jadi dia tuh pertama nggak tahu kalau dia itu punya penyakit jantung gitu kan. Dan saya dengar cerita itu dia tuh ketika memang ada sakit sedikit gitu kan, ternyata pas dicek ke poli, katanya ini jantung, katanya kalau dalam istilah katanya kalau kata listrik itu konslet katanya ada konslet. Jadi akhirnya ternyata setelah dari situ 3-4 hari kemudian ternyata memang harus dirawat ke ICU ternyata. Itu sebenarnya penyebabnya seperti apa Dok? Itu sebenarnya penyebabnya karena apa? Penyebabnya seperti apa? Akhirnya dikatakan ya kalau kata listrik itu konslet katanya gitu. Nah, gitu. Gimana? Nah, jadi itu kemungkinan besar adalah kelainan di irama jantung ya. Jadi irama jantungnya konslet karena banyak irama jantung yang abnormal. Nah, itu kalau yang kasusnya temennya Kang Muti, itu berarti iramanya yang fatal, artinya harus segera ditangani. Nah, keluhannya bisa jadi dia pada saat aktivitas pernah pingsan. Nah, atau tiba-tiba lemes, keringet dingin, bisa gitu ya. Lemes sih katanya. Lemes ya? Lemes ya. Nah, kalau kayak gitu coba deh kalau temennya tenaga kesehatan bukan? Apa? Temennya nakes. Nah, kalau temennya nakes pasti bisa dengerin atau cek denyut jantung sendiri. Ceklah denyut jantungnya. Itu denyut jantungnya terasa lambat atau cepat. Nah, nanti karena tata laksananya atau terapinya akan berbeda. Ya, kalau dalam kasusnya temennya Kang Diki mungkin harus dilakukan tindakan segera. Bisa kalau cepat ya bisa dilakukan ablasi segera. Kalau dia lambat ya bisa dipasang peti jantung. Nah, akhirnya harus dilarikan ke Oh iya, karena kebetulan di kita belum bisa untuk melakukan tindakan seperti itu, jadi kita cuma bisa stabilisasi terus gini-gini. Ya, tapi harus cepat karena ya itu kalau irama-irama yang berbahaya gitu memang bisa menyebabkan mati mendadak. Iya. Oke, selanjutnya Dok nih ada pertanyaan lagi satu yang terakhir nih. Dari 0812 764 sekian-sekian. Dok, dada saya sering berdebar-debar dan terkadang nyeri di dada sesekali. Usia saya baru 27 tahun dan kadang suka ada nyeri ulu hati. Dan saya belum pernah diperiksa ke dokter. Apakah saya sudah dibilang memiliki gejala sakit jantung? Dan saya harus baiknya seperti apa Dok? Pertanyaan.
Baiknya adalah kalau umur 27 tahun kita harus menilai dulu ya, ini berdebarnya atau nyeri dadanya memang mengarah ke jantung atau bukan. Nanti mungkin harus diwawancara dulu oleh dokternya. Kemudian nanti ada pemeriksaan tambahan ya pastinya. Jadi nanti harus dilakukan rekam jantung atau EKG dan pemeriksaan darah. Kalau memang mengarah ke jantung ya mungkin sakit jantung. Nah kalau sekarang ya belum bisa dibilang sakit jantung ya, karena bisa aja keluhannya bisa dari lambung atau mah juga bisa. Jadi kalau asam lambungnya lebih tinggi naik ke atas menstimulasi diafragma itu juga rasanya bisa seperti berdebar-debar, seperti nyeri dada, seperti terbakar juga bisa. Ya itu penyakitnya namanya GERD ya, bisa juga. Jadi sebaiknya periksain dulu deh ke dokter. Nanti kalau udah memang terbukti bukan ya sudah aman. Itu dia. Jadi memang kalau hanya menyebutkan gejala aja sih masih agak-agak kurang pas ya dok ya. Jadi kadang kan ada gejala juga yang mirip gitu ya dengan penyakit yang lain. Jadi baiknya kalaupun memang sudah ada muncul gejala itu ya baik periksa dulu, nanti biar diidentifikasi ya dok ya sebenarnya ini sakitnya itu memang benar dari jantung atau bukan gitu, atau jangan-jangan dari penyakit yang lain. Oke, terima kasih bagi mitra sehat semuanya yang sudah bertanya nih. Banyak banget pertanyaannya, menarik juga pertanyaannya. Kita balik lagi ke pembahasan kita dok. Nah tadi kan kita sedang membahas tentang gejala ya dok ya, gejala penyakit jantung. Kemudian setelah itu dok, kalau misalnya kita sudah muncul gejala nih dok, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Tadi selain datang ke rumah sakit gitu, kapan gitu dok kita harus datang ke rumah sakit? Apakah kita nunggu gejalanya sudah agak-agak terasa lebih sering gitu ya, atau misalnya deg-degan aja, atau misalnya tiba-tiba pas lagi berdebar gitu langsung aja datang gitu, gimana dok? Kapan waktu yang tepat kita datang untuk ke rumah sakit? Tepat waktu yang tepat, kalau menurut saya sih sebaiknya secepatnya ya, apalagi kalau kita punya faktor risiko lain. Kalau misalnya pada usia muda, itu harus tricky sih sebenarnya, harus hati-hati juga. Kita harus gali ini kita di keluarga nih punya faktor risiko atau enggak. Kalau misalnya enggak ada, ya udah mungkin bisa coba pakai obat-obatan simptomatik dulu, obat-obatan yang bergejala misalnya. Minum obat lambung dulu ya, cobain. Kalau misalnya nggak hilang 1 hari 2 hari ya udah cepet-cepet aja periksain, jangan nunggu sampai pagi, intinya sendiri. Oke, itu dia mitra sehat. Jadi jangan ditunggu sampai terasa keluhannya berat, tapi kalau memang tadi saran dokter Dena, datanglah gitu ya kalau misalnya memang gejalanya sudah muncul ya dok ya, jadi nanti biar lebih terperiksakan gitu. Oke dok, selanjutnya kita bahas tentang pencegahan nih dok. Pasti kan kita semuanya jangan sampai gitu ya terkena penyakit jantung ya. Kalau perlu mah jangan sampai ketemu dokter Dena di ruang poli ya. Jangan ketemunya jangan di ruang rawat, ketemunya di selasar aja lah atau di tempat makan. Ini dok, jadi gimana nih dok cara pencegahannya supaya kita nggak kena penyakit jantung nih dok, apalagi di usia-usia muda, kita masih muda kan ya Kak Niki ya. Oke dok, gimana nih cara pencegahannya? Yang pertama harus menerapkan gaya hidup sehat yang pasti ya. Jadi kalau orang muda itu jadi jangan merokok pertama ya. Yang kedua, makan dijaga. Udah mulai umur 25 ke atas itu harus sudah mulai batasin, jangan terlalu sering makan gorengan, terus yang manis-manis, yang sering-sering, terus yang pedes-pedes, asam dan gitu ya, harus mulai batasin makan. Yang ketiga, olahraga ya, olahraga yang disaranin itu olahraganya sebaiknya minimal 5 kali dalam 1 minggu. 5 kali dalam 1 minggu, durasinya cukup setengah jam, nggak usah berat-berat, cukup jalan santai aja udah cukup sebenarnya. Kalau nggak sempet sama sekali boleh deh dikurangin jadi 3 kali seminggu minimal. Nggak sempet banget nggak bisa olahraga, ya udah 1 minggu sekali deh setidaknya ya. Jadi harus ada aktivitas fisik. Dan olahraga itu kan kita nggak harus yang nyediain waktu khusus, bener nggak? Misalnya kita lagi di kantor atau lagi online ya kalau sekarang ya, kerjanya banyak work from home, itu kita bisa stretching. Nah, kita bisa stretching, jangan duduk bisa 2 jam terus duduk, kita bisa berdiri dulu, kita bisa loncat-loncat sedikit mungkin ya. Nah, ya jangan pas istirahat kita makan. Jadi bisa stretching, istirahat dulu, bisa olahraga. Terus yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat yang bisa dimodifikasi lagi adalah jangan stres. Itu penting ya. Jadi kalau zaman sekarang pasti semua orang stres lah ya, karena nggak bisa kemana-mana, beban hidup ya. Terus kerjaan juga numpuk, pasti tugas-tugas banyak. Ya, tapi gimana kita bisa memanage, kita bisa pilih yang mana yang prioritas dikerjain duluan, yang mana bisa kita kerjain nanti, dan kita anggap enjoy aja, jadi jangan dianggap menjadi beban ya. Terus pencegahan lainnya adalah segera memeriksakan diri kalau memang ada keluhan.
mungkin yang bisa dimodifikasi. Sedangkan kalau kayak udah keturunan, ada faktor risiko dari keluarga, itu memang kita nggak bisa cegah ya. Kalau itu memang sudah dari sananya, ya kita mungkin caranya kita harus screening, jadi bisa ketahuan lebih awal. Misalnya kita cek darah rutin, misalnya 6 bulan sekali gitu ya. Apalagi kalau udah di atas umur 30, mungkin kalau yang di kerjaannya ada asuransi, kita bisa treadmill mungkin ya. Dan treadmill tujuannya, tapi kalau treadmill ini untuk melihat kebugaran ya, bukan untuk mendiagnosis ada kelainan atau enggak, lebih ke untuk melihat kebugaran dan kapasitas fisik kita seperti apa. Biasanya di atas 40 tahun tuh kalau yang di perusahaan-perusahaan itu lihat ada medical check up, ada treadmill biasanya, dan EKG biasanya sekalian. Oke, ini juga ada yang kirim salam tuh kayaknya nih, selamat siang dok, dari Ibu Nani Mulyani. Saya pasien dokter. Saya udah vaksin 2 kali dok. Alhamdulillah. Aman ya. Sebelumnya juga saya pernah diisolasi 2 minggu. Tapi sekarang aman, udah 2 vaksin 2 kali. Terima kasih dok katanya. Oke. Terima kasih nih testimoninya ya dari Bu Nani. Ternyata sakit jantung juga nggak apa-apa ya dok ya divaksin. Nggak apa-apa dong. Pada pasien saya udah bypass, punya DM, punya sakit ginjal, punya diabetes, punya sakit ginjal, divaksin nggak apa-apa. Pokoknya jalan-jalan ya. Silakan periksa dulu ke dokter. Iya. Oke dok, sekarang kita balik lagi, ada ini satu yang menarik nih dok, rokok. Tadi kan udah dibahas nih dok, kalau sekarang kan perilaku yang dini gitu ya di anak-anak muda itu adalah mengenal rokok ya dok ya. Nah kita kan itu menjadi tabungan ya dok ya, perilaku merokok itu menjadi investasi yang kurang baik gitu ya. Investasi yang kurang baik menyumbang resiko untuk terkena penyakit jantung ya dok. Nah kalau misalnya ketika misalnya seseorang didiagnosa penyakit jantung kan pasti susah dok untuk berhenti merokok gitu dok ya. Kira-kira harus seperti apa tuh dok kiat-kiatnya? Apakah memang benar-benar harus di stop langsung gitu secara nggak boleh ngerokok? Tapi misalnya ada kan yang masih bandel-bandel ya dok ya gitu, masih ngerokok 1-2 batang gitu ya dok. Kira-kira seperti apa nih dok untuk yang kebiasaan merokok? Untuk berhenti merokok itu susah, benar susah. Jadi kalau susah harus minta bantuan. Enggak, pertama harus niat dulu yang penting ya. Niat dulu pengen berhenti. Kalau udah niat, insya Allah kedepannya bisa. Niat yang kedua, kalau niat sudah ada, harus ada bantuan dari sekeliling. Jadi kita harus punya lingkungan yang suportif. Keluarga kalau bisa jangan merokok. Terus kalau teman-teman yang ngerokok, dijauhin teman-temannya. Maksudnya jangan dekat-dekat, kalau mereka yang ngerokok ya kita pergi gitu. Asap-asapnya masih kecium juga gitu ya. Bukan yang ngejauhin teman-temannya ya. Maksudnya gitu, kalau teman-teman lagi ngerokok kita pergi. Dijauh. Kita pergi. Kita jangan ikutan dari situ. Nah, terus minta bantuan lagi ke dokter. Ada ahlinya loh yang bisa bantu kita buat berhenti merokok. Ahlinya kemana? Nah, biasanya kita bisa konsultasi satu dengan dokter paru atau dengan dokter psikiater. Karena rokok ini yang bikin sulit berhenti adalah karena kecanduannya, efek adiktifnya. Jadi sama seperti narkoba, nggak bisa stop langsung, sapau dong, ya kan? Nggak bisa. Sama rokok juga begitu. Jadi emang berhentinya harus bertahap. Misalnya kita kurangin, yang tadinya 1 bungkus sehari, kita kurangin setengah bungkus. Ya itu juga butuh waktu, benar sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah bisa, udah enak badannya, nanti kurangin lagi sampai akhirnya bisa berhenti. Nah kalau sekarang ada tren nih teh. Apa nih dok? Pakai elektronik sigaret. Ya, jadi pakai yang mirip vape gitu ya. Gitu. Nah jadi katanya itu sama apa enggak sih? Itu benar. Kan nggak tahu. Kan nggak ada tembakalnya. Iya katanya. Pakai liquid gitu ya dok ya. Itu sebenarnya sama aja rokoknya, kandungannya itu sama. Jadi kan keren tuh ya rokoknya. Saya pernah lihat di sini ada yang pakai itu. Keren banget lihat. Iya, asapnya juga terlihat lebih keren. Kekinian sekali ya. Iya. Itu ya, tapi sayangnya itu sama rokok biasa ya. Jadi itu nggak menyelesaikan masalah. Sigaret itu bukan suatu cara untuk berhenti merokok, enggak. Itu sama merokok. Sama-sama aja ya sama intinya. Aja, isinya sama. Jadi kalau mau berhenti merokok ya tadi harus punya niat dan punya lingkungan yang support. Balik lagi nih dok, ada satu lagi nih jenis yang agak ingin ditanyakan, shisha. Oh shisha. Nah itu sama nggak sih dok? Shisha itu isinya apa? Saya belum pernah kebetulan. Saya itu sama juga ya, saya menghisap. Ya aroma gitu ya. Iya. Itu beda. Ada yang pernah punya pengalaman pakai shisha mungkin bisa. Saya kebetulan pernah pengetahuan saya tentang shisha itu terbatas. Kalau saya nggak salah shisha itu dia pakai essence, misalnya ada sari buah atau apa gitu, jadi ngasep gitu loh, kayak nebu ya. Shisha kalau menurut saya beda pastinya ya sama rokok yang biasa, tapi perilakunya yang sama, sama-sama ngisep, sama-sama ada
ada apa namanya kecenderungan adiksi ya. Nah jadi ya buat apalah ya gitu kan nggak banyak manfaatnya gitu kan ya. Kalau mau cari pelampiasan, kalau stres ya mendingan banyakin ibadah atau jalan-jalan deh, traveling kemana gitu. Traveling lakukan hobi yang bermanfaat lah ya. Iya gitu. benar. Itu dia nih Mitra Sehat, bahasan kita sangat menarik dan juga tentunya mudah-mudahan sih pertanyaan yang tadi kita bahas mewakili juga pertanyaan Mitra Sehat yang tentunya kayaknya mirip-mirip sama gitu ya. Misalnya kayak tadi kan keluhan jantung berdebar, kayaknya mungkin dok beberapa orang juga pernah mengalami seperti itu. Ataupun juga sekarang nih isu yang tentang ini itu kan tentang vaksinasi ya dok ya. Jadi mungkin juga bisa mewakili pertanyaan bagi Mitra Sehat yang tentunya belum sempat menyampaikan pertanyaan ataupun juga ingin bertanya tapi ternyata pertanyaannya juga sama. Oke Kang Diki, coba apakah ada pertanyaan lagi di Instagram? Tangan saja. Oh saya aja. Oke, apakah di Facebook ada pertanyaan Kang Diki? Sudah terwakili kah? Oke. Dengan Instagram dan juga pertanyaan yang tadi ya. Oke, terima kasih bagi Mitra Sehat semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak talkshow kita di siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, dan juga bagi Mitra Sehat semuanya yang belum sempat menyaksikan talkshow kita di siang hari ini dapat menyaksikan kembali siaran ulangnya. Kita udah simpan, nanti ada di Instagramnya RSUD Samsudin SH Kota Sukabumi dan juga di Facebooknya Bunut FM PKRS Samsudin. Silahkan untuk menyimak kembali dan mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat. Boleh di-share kok, silahkan sebanyak-banyaknya untuk di-sharekan dan diambil manfaatnya sebanyak-banyaknya. Terima kasih juga kepada Dr. Dena yang sudah meluangkan waktu ya dok ya. Nah sebelum kita menutup perjumpaan kita dok, ada satu pesannya buat Mitra Sehat semuanya yang tentunya bisa mengajak untuk Mitra Sehat agar terus semangat menjaga kesehatan jantung dok ya. Jadi balik lagi ke tema kita ya, investasi. Jadi jadi jaga sekarang investasi buat di masa depan ya. Jadi perbaiki gaya hidup, jangan melakukan perbuatan yang beresiko ya. Terus kalau memang sudah ada keluhan segera periksa, jangan tunggu lama-lama. Nah yang sudah terdiagnosis penyakit jantung harus rutin berobat, rutin memeriksakan diri ya. Kemudian jangan lupa satu lagi, vaksinasi COVID. Paling itu aja sih. Oke, itu dia. Terima kasih dok atas waktunya dan juga terima kasih atas semua info yang diberikan. Semoga informasinya dapat bermanfaat bagi Mitra Sehat semuanya. Dan dari kita berdua tentunya mohon maaf ya dok ya apabila selama talk show ini ada hal-hal ataupun kata-kata yang menyinggung ataupun juga yang kurang berkenan di hati Mitra Sehat semuanya. Terima kasih atas waktunya Mitra Sehat semuanya. Terima kasih dok. Kita mudah-mudahan ketemu lagi di bahasan berikutnya di tema-tema yang lain tentunya. Oke, kita tutup semuanya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.